Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur di saat pandemik ini masih diberikan kesempatan untuk hidup sehat gitu ya, kekuatan sehingga dan kemauan untuk bersama-sama mendengarkan ulasan pengajian malam Senin di Genting Puri. Bukan Genting Puri ya, Gading Puri, Puri Gading ya, di atas Ma'had Hatay, di pesantren Hatay. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis lain, liutammima salihul akhlak, untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Jadi hampir senapas sebenarnya maknanya begitu. Nah, artinya bahwa hidup ini memang harus ada nilai akhlak selama kita proses dalam ibadah ini. Jadi akhlak itu apa sebenarnya? Akhlak itu agama. Jadi la dina liman la akhlaqa lahu. Tidaklah dia beragama yang tidak memiliki akhlak yang baik. Jadi hati-hati ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis yang agak sedikit panjang juga, Rasulullah bersabda ya, terkait akhlak ini yang sekarang fenomenanya agak sedikit ya, dekadensi moralnya, sampai ada yang berani mencaci maki orang. Luar biasa ini kejadian. Maka mari kita coba nih, akhlak harus kita jaga, kita sempurnakan, kita perbaiki, kita kuatkan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ila ma nahallahu anhu. Jadi seorang muslim itu adalah yang selamat darinya orang-orang muslim yang lain, dari lisannya, ucapannya, dari tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah tentangnya. Ya, itu yang kedua hadisnya. Jadi penegasannya adalah dia harus hadir dimanapun sebisa mungkin, menjaga lisannya untuk tidak menghina, menyakiti ya, orang lain, menyinggung, termasuk memfitnah, ghibah, itu juga akibat dari lisan yang tidak bertulang. Maka jaga lisan itu, jaga lisan, sebab lisan itu luar biasa, dia lebih tajam daripada pedang. Begitu juga harus jaga tangan dari kejahatan, ya, usil kepada orang gitu ya. Karena tangan juga merupakan simbol ya, segala aktivitas itu tangan dan lisan. Maka jaga juga ya, tangan ini, supaya justru dengan tangan ini kita itu kan, malaikat mencatat senantiasa apa yang baik-baik saja dari kita begitu. Kalau muhajir ya orang yang berhijrah, dan sekarang ini fenomena hijrahnya luar biasa juga. Mereka-mereka yang mampu gitu, backs ya, kembali kepada Allah, taubat, taat, patuh, dan sangat menyadari gitu kesalahannya, menuju kebenaran ya, dan menjaga segala hal yang Allah larang.
menghindari semampu mungkin dia. Begitu. Itu yang berhijrah sesungguhnya. Terus berikutnya, ya, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat Ansar. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Dalam hadis lain ahsanuhum khuluqa. Sama sebetulnya. Itu tadi dasarnya takwa. Sebenarnya takwa itu akan membias gitu ya dalam implementasi sikap-sikap yang baik. Karena dasarnya iman, nur Allah, nilai-nilai ilahiyah dalam dirinya. Maka disebut husnul khuluq. Kebaikan akhlaknya, kesempurnaan akhlaknya, akhlak yang mulia. Ditanya lagi, waqala ma an aktsari ma yudkhilul nasa an-nar. Faqala al-famu wal faraj. Ditanya kembali Rasulullah, ya, yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka apa ya Rasulullah? Faqala al-famu wal faraj, yaitu ini lisan dan ini kemaluan. Dalam hadis dalil diterangkan baina ma syafataini wa baina fakhidaini. Ma baina syafataini, di antara dua bibir dan di antara dua paha. Itu juga sebenarnya. Jadi benar, pasti itu. Yang paling banyak yang menjerumuskan orang itu karena lisan. Karena lisan ini tidak bertulang. Hati-hati jaga juga lisan. Perbaiki senantiasa akhlak kita. Yang tentunya akhlak ini ya, akan menyangkut seluruh kehidupan, seluruh aspek, seluruh hubungan kita dengan Allah. Itu tadinya ada ketakutan, khusyuk kepada Allah, ada taat, ya, inqiyad, hanya bergantung kepada Allah. Gitu ya. Ada juga berkorban itu kepada Allah, husnudzon kepada Allah, syukur, qanaah, itu disebut akhlak kepada Allah. Akhlak kepada sesama, jaga bahasa, ramah, gitu kepada manusia, senang berbagi, ya, senantiasa membahagiakan orang lain, memudahkan orang lain, ya, tidak mempersulit, menyederhanakan masalah. Itu adalah husnul khuluq, lembut, ya, mudah, tapi kuat karakternya untuk hadir dia. Kebaikan, kemaslahatan, kebermanfaatan, kebahagiaan. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Sesempurna seorang mukmin adalah mereka juga sama, yang terbaik akhlaknya, akhlak mulianya, gitu. Baru disebut sempurna imannya. Sampai kepada tetangga, ya, itu harus bertamu. La yu'minu ahadukum hatta yukrima jarahu. Tidaklah iman sempurna iman seseorang, ya, sebelum dia memuliakan tetangganya. La yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifahu. Tidaklah iman seseorang sehingga dia memuliakan khidmat kepada tamunya. Ya, hindari ketika ada tamu merasa diganggu, aduh ya kudu ngalurkeun duitnya, nyuguhan. Itu rezekinya dan rezeki kamu juga sebenarnya. Nggak usah berpikir begitu. Allah akan menghadirkan itu. Misteri-misteri ketika hadir tamu, menyelamatkan tamu, menghidmat tamu, ya. Tamu keluarga apalagi. Harus tahu kita kesukaannya. Oh si ini mah suka ini. Ya itu tuh tidak mudah itu. Tapi subhanallah, ketika kita mampu itu menghadirkan itu semua di hadapan mereka, ketika mereka hadir, mereka datang, aduh bagian mereka, aduh luar biasa itu. Allah akan menggantikan keberkahan yang lain, kenikmatan yang lain, misteri kesuksesan yang lain. Jadi ahsanhum khuluq. Nah, baru Imam Ghazali mengatakan husnul khuluq, ya. Bukan Imam Ghazali sebenarnya apa? Sabi apa lupa saya. Husnul khuluq itu pertama itu tadi al-karam. Al-karam itu tadi
kelembutan, keakraban, gitu ya, gitu, akrab, lembut, gitu ya. Apalagi itu layut, gitu kan, sobat, deket, cik orang Sunda itu ya, resep, gitu. Dikaresepeun ramah, gitu. Wal badlah itu lah berani berkorban, berani berbagi, gitu, membahagiakan orang lain. Dan tidak hanya konotasi badlah itu dalam bentuk nominal uang, bukan. Punya tenaga bersihan masjid, punya tenaga bisa adzan, gitu. Apalagi banyak sekali. Jangan yang adzan tuh si Abah gitu. Adzan kita berlomba dalam adzan. Karena nanti akan kelihatan orang yang suka adzan itu di akhirat itu. Bukan maknanya jadi bohongnya panjang, bukan, tapi ada ciri gitu dari wajahnya, gitu kelihatan. Gitu. Al-badlah. Apalagi kalau harta, berbagi ketika punya rezeki, ya, sedekah atau tidak, sebulan sekali, ada jadwalnya tiap hari, tiap minggu, ya, tiap bulan, gitu, untuk keluarga, untuk orang-orang yang memerlukan, duafa, ya, termasuk keluarga itu kewajiban, ya, keluarga itu yang ada, orang tua itu luar biasa, membahagiakan orang lain. Wal ihtimal itu adalah menahan emosi di hadapan orang lain, walaupun dia pada dasarnya mampu untuk marah. Ya, kalau marah dalam hal yang maksiat, ya harus dengan tetap menjaga etika, menjaga bahasa, menjaga. Gitu. Ada anak-anak orang luar masuk ke sini ngerokok, bahasa kotor, panggil, nasihati dengan baik, berikan peringatan. Gitu. Dan harus kompak, semua harus kompak di sini. Yang ada di sini harus kompak di masjid ini. Ketika anak-anak yang berei di masjid harus dicaram, harus dikumpulkan. Dan orang tua harus tahu ketika dia dicaram bukan karena benci, bukan karena sebal, ijib, bukan karena nyaah sama dia. Kenapa? Karena nanti berikutnya akan menjadi budaya yang tidak bagus. Itu maka dari awal tuh brainwashing ini otaknya harus dicuci dengan berbagai hal-hal yang positif, yang progresif, yang kondusif, begitu ya. Baru nanti ada behavior itu tingkah laku, gitu. Dari tingkah laku nanti jadi karakter, itu sikap, attitude, itu harus itu. Sehingga kalau orang mau masuk masjid itu anak-anak teh, di masjid ini teman hari ada ayah nur ada galak, tenana udah galak bener, gitu maksudnya. Dan orang tua harus tahu, dipanggil anak siapa, bapaknya panggil, BKM, mohon maaf gitu, kita ingin ya, mengkader generasi yang soleh, generasi yang akhlaknya mulia, generasi yang kuat. Dengan cara ini. Mohon didukung oleh semuanya, begitu. Ihtimal, ya, kalau marah hanya sekedar ada karena cai ngucur kaimah urang, ya, tidak curug etanan curug hujan, alah gitu, membereskan dengan baik. Yang tetangga sama kudu baik, harus baik, apalagi dengan istri, dengan keluarga, dengan anak. Harus baik, nggak usah pakai emosi. Udah mau selesai ku emosi, ku amot. Nah, baru sampai ada hadis mengatakan la taghdab sampai 3 kali. Tadkhulul jannah, kamu akan masuk surga. Tuh lihat. Karena memang marah ini luar biasa. Ya seperti yang di TV itu, di video itu. Anak muda, perasaan hebat jadi ketua, jadi orang DPR marah-marahin kiai. Jangan kiai orang sepuh saja yang karena umurnya, waduh itu haram hukumnya. Merasa benar, merasa paling hebat. Sementara PKI yang terang-terangan, dia mengaku anak bangga dengan anak PKI, kok dia apa-apain? Datang dong. Kalau benar-benar sikapnya jelas gitu. Ya, datang berarti sok ngambek. Asup sama neraka pasti. Selalu emosi, ambisi, ya gitu tuh. Nafsu. Jangan. Tahan. Kalaupun harus marah-marah pada tempatnya, marah dengan etika, marah dengan bahasa yang baik. Dan marah bukan benci, tapi nyaah. Maka hadir kita itu harus betul-betul menjadi yang menarik gitu, nyaman orang, membawa manfaat keilmuan, selalu menundukkan kebaikan, selalu mendukung kebaikan gitu, mengajak ke surga, mengingat Allah begitu. Sampai Imam Ghazali mengatakan bahwa alamat tu ahlul jannah, ada alamat
penghuni sorga. Di dunia ini sudah kelihatan. Katanya qalbun khasyun, dia memiliki hati yang senang khusyuk, tenang, takut kepada Allah. Risih gitu lah mentegancang ke masjid waktu nages datang jamaah gitu ya. Bagi lelaki katanya menolaki salat di imam kayak bare mau kena gitu merenan. Qaulunnya itu khusyuk kepada Allah. Sehingga dia akan keluar itu khusyuk. Yang kedua ada wajhun basimun, selalu berseri-seri mukanya. Berseri-seri, marah-mai cek orang Sunda. Ya. Selalu senyum, tapi tong seri sorangan bisa ke rumah sakit. Gitu ya. Yang ketiga adalah lisanun fasihun. Selalu bahasanya itu enak didengar, walaupun sampai bercanda. Enak gitu, tegur sapanya ya. Di jalan, orang jalan, assalamualaikum, mereka mana? Punten, ngiring gitu. Tegur sapa, terus tepak tangan yang baik, orang lagi. Oh itu luar biasa itu. Lisanun fasihun. Baru yang terakhir ada yadun karimun, tangan yang selalu ingin berbagi, terus berbagi harta, berbagi makanan, berbagi kebaikan. Nampak orang juga itu berbagi. Orang itu ketika disentuh sama kita dengan baik, dia akan ingat itu ketika kita sudah meninggal. Gitu. Gitu. Coba gitu. Karena kita ini meninggal ada dua kemungkinan. Ada mautun mustara, ada mautun mustari. Kemungkinan kita mati sangat dirindukan kehadirannya, sangat disayangkan kita mati itu karena kebaikannya. Dia mudah meninggal, aduh ya Allah ya usahaan orang nggak ganti tayar. Mustari karena doanya banyak, orang berharap kebaikan. Yang mustarah itu rakyat, yang ditinggalkan mustarah artinya mereka terhindar dari kejahatannya, kejelekan mulutnya, hasudnya, dengkinya, merahnya. Pak ayah orang yang mati, alhamdulillah si eta teh paehnya mati. Alhamdulillah aman ayeuna masih gana teh. Seperti jigar-jigar di pasar. Si eta teh ngariweuh. Si eta teh kasieun ka barudak ka kolot mah culangu. Nah eta kade. Ada banyak bahkan para pemimpin, bahkan para pejabat, bahkan para aparat. Si eta mah benernya ruksak. Paeh alhamdulillah diaminan. Alhamdulillah dapat di negatif kan. Itu gitu. Jadi apa yang mau kita tinggal selamat? Gitu. Kecuali tadi kebaikan kan harus gitu. Gajah mati meninggalkan gading, singa mati meninggalkan belang. Manusia ya kebaikannya tuh, bukan keburukan. Nah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya ya kebalikannya kalau ahlun nar qalbun qasin. Qalbun qasin itu keras hati. Keras, sombong, adigung, gede hulu. Qasin. Serek seri acan, qasin. Wajahnya juga kelihatan orang ini hatinya. Yang kedua adalah wajhun abisun, abasa wa tawalla. Abis itu cakot truk, ya. Tarasi, tarawan gitu. Ketinggalan itu jam mendun we. Pikar sapun peureup begitu. Pikar sabaleun. Nah, mukana teh enggak ada sinar-sinar ilahi, sinar kebaikan, sinar keramahan. Wajhun habisun. Yang ketiga adalah lisanun fajirun, fahish kalau bahasa ini. Jadi lisannya itu selalu keluar kata-kata kotor, jorok, corang, ya, tapi kangenahan, ya, suaranya keras. Itu kalau ngomong terus tidak baik. Itu. Fahish tadi mah fasi, ini mah fahish. Fahish itu tadi liar, nggak punya etika pun, punya tatanan bahasa yang baik. Yang keempat adalah yadun bakhilun, jadi tangan yang bakhil, artinya korek mereka jahe buntut kasihan. Hirup gitu mau susah nggak usah lah gitu. Maka melatih diri terus tiap hari itu ada hal-hal yang kita berbagi, ada hal-hal yang kita bisa persembahkan kebaikan ini untuk menjadi tabungan kita nanti. Nah barangkali itu saja hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf ya ringkasan tausiah ini, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah
kami siap melayani Anda.